Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Pratama Bismillah dan saya akan melakukan presentasi mengenai pengukuran kayu gergajian rimba. Pertama, prosedur penetapan dimensi kayu gergajian. Cara pengukuran dimensi kayu gergajian adalah dengan mengukur tebal, lebar, dan panjang kayu. Cara pengukuran tebal dilakukan pada tebal tertipis dari kuda bontos pada pertengahan bontos. Tebal dinyatakan dalam satuan milimeter atau sentimeter. Yang kedua, lebar. Pengukuran lebar dilakukan pada lebar tersempit dan lebar tertebal. Lebar dinyatakan dalam satuan milimeter dan sentimeter. Panjang. Pengukuran panjang dilakukan pada jarak terpendek antara kedua bontos. Panjang diukur dalam satuan meter atau sentimeter. Penentuan volume kayu rimba gergajian. Rumusnya adalah isi sama dengan tebal kali lebar kali panjang dibagi 10.000. I untuk isi atau volume, T untuk tebal, L untuk lebar, dan P untuk panjang. Prinsip penilaian cacat. Penilaian dilakukan secara kasat mata atau pada cacat-cacat yang tampak. Pengukuran pada bagian terbesar dan pada bagian terbanyak. Untuk cacat, jarak adalah jarak terpendek atau terdekat. Pembulatan ukuran sepihak yang memberatkan atau yang merugikan, dan ukuran cacat apabila lebih dari satu berdasarkan ukuran cacat yang terbesar. Peralatan pengukuran dan pengujian untuk kayu rimba gergajian adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm, meteran atau pita ukur dengan ketelitian 1 mm. Yang ketiga, mesin hitung atau kalkulator, kaca pembesar atau loop dengan pembesar minimal 10 kali, dan 5 pisau. Cacat kayu gergajian berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, cacat alami, yaitu cacat kayu yang tumbuh pada saat pohon tumbuh karena lokasi tempat tumbuh yang menyebabkan kayu mempunyai kandungan bahan kimia tertentu atau karena penyakit kayu tersebut. Yang kedua, cacat biologis, cacat kayu gergajian yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti lubang gerek dan cacat yang disebabkan oleh jamur. Tiga, cacat teknis, cacat kayu gergajian yang disebabkan oleh faktor mesin dan peralatan pengerjaan yang digunakan seperti retak, pecah, belah, pinggul, cacat bentuk, dan salah potong. Cacat pertama adalah mata kayu. Pengaruhnya adalah mengurangi sifat keteguhan dan kekuatan kayu karena serat dan sekelilingnya tidak teratur. Kedua, menyulitkan pengolahan dan pengejaran penghalusan. Yang ketiga, mengurangi atau menambah keindahan penampilan. Untuk pengukuran penilaiannya adalah, pertama, kita hitung diameter mata kayu dengan merata-ratakan panjang dan lebar mata kayu, dan juga dihitung jumlah mata kayu per TMP-nya apabila terdapat lebih dari satu mata kayu. Yang kedua, gubal. Pengaruh mengurangi keindahan dan perumakan kayu, mempengaruhi kekuatan kayu, dan mempengaruhi kawetan kayu. Yang kedua, pengukuran atau penilaiannya adalah dengan cara mengukur tebal dan lebar gubal, kemudian membandingkan dengan masing-masing dimensi kayu untuk bagian tebal dan lebar. Kantung damar atau kantung getah. Yang pertama, pengaruhnya adalah mengurangi keteguhan dan kekuatan kayu, mengurangi keindahan penampilan. Yang kedua, pengukuran dan penilaiannya adalah dengan cara mengukur panjang dan lebar kantung damar, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan diameter kantung damar atau kantung getah. Hati atau empulur. Pengaruh mengurangi keteguhan atau kekuatan kayu dan mengurangi keindahan penampilan. Pengukuran diamati sehat atau tidaknya empulur, kemudian ditentukan mutunya. Serat putus. Pengaruhnya adalah mengurangi keteguhan dan mudah patah dan membuat permukaan kayu kasar. Pengukurannya adalah dengan cara menandai salah satu serat yang arahnya dominan pada sisi lebar hingga sisi panjang yang membentuk segitiga siku-siku. Kemudian ukur jarak keseimbangan dan jarak sejajar serat. Lalu lubang gerek. Pengaruhnya adalah mengurangi keindahan permukaan dan apabila menggerombol dapat mengurangi kekuatan. Cara pengukurannya adalah ukur diameter lubang gerek dan hitung jumlahnya dalam luas 450 meter persegi cm. Cacat bentuk. Pengaruhnya adalah menyulitkan pengerjaan atau penggunaan selanjutnya, karena untuk menghilangkan cacat bentuk tersebut akan mengakibatkan adanya pengukuran baik tebal maupun lebar dari ukuran semula. Penilaian cacat bentuk. Pertama, untuk cacat lengkung, persen lengkung sama dengan X atau panjang lengkung dibagi panjang dikali 100%. Untuk mencawan, dicari saja apabila terdapat cekungan pada sisi lebar, dan apabila membusur diamati apabila ada cekungan di bagian panjang kayu. Untuk yang keempat adalah untuk memuntir. Untuk memuntir, amati apakah ada salah satu tepi sudut kayu yang tidak bersinggungan dengan lantai. Dan yang terakhir, bentuk permata. Amati apabila bentuk kayu gergajian berbentuk persegi atau tidak. Apabila tidak, mata kayu tersebut dianggap miliki cacat permata. Kemudian terpisahnya serat. Pengaruhnya adalah mengurangi kekuatan dan mengurangi daya guna. Pengukuran dan penilaiannya adalah dengan cara mengamati adanya retak. Apabila untuk terpisahnya serat untuk jenis pecah tertutup dan pecah banting, apabila lebih dari satu, dijumlahkan dan dibandingkan dengan panjang kayu dalam satuan persen. Rumus persen pecah adalah sebagai berikut. Persen pecah sama dengan A ditambah B ditambah C per P kali 100%, di mana A, B, dan C adalah
panjang pecah, dan P untuk panjang. Terpisahnya jaringan kayu pada bontos, pengaruhnya adalah mengurangi kekuatan, mengurangi daya guna, dan mengurangi daya guna. 2. Pengukuran dan penilaian. Amati jenis cacat terpisahnya jaringan kayu. Apabila KJK retak bontos diamati pada salah satu bontos atau keduanya. Apabila KJB 1 dihitung jumlah retak atau pecah hati, dihitung jumlah pecah busur gelang per bontosnya dan ukur panjang lengkungnya. Apabila terdapat lebih dari 1 PLK-nya atau panjang lengkungnya, maka dijumlahkan kemudian dibandingkan dengan tebal kayu dalam 1%. Rumus pecah busur adalah sebagai berikut. Persen pecah busur sama dengan A tambah B tambah C per T kali 100%, di mana A, B, dan C adalah panjang pecah busur dan T adalah tebal. Pinggul. Pengaruhnya adalah mengurangi daya guna kayu gergajian. Pengukuran dan penilaiannya adalah sebagai berikut. Amati letak dan pinggul yang ada apabila terletak pada satu sudut, dua sudut, atau lebih. Ukur lebar pinggul, kemudian bandingkan dengan lebar dan tebal kayu. Alur. Pengaruhnya mengurangi keteguhan dan kekuatan kayu, mengurangi keindahan penampilan. 2. Pengukuran dan penilaian. Untuk alur mereduksi tebal, apabila terdapat pada ml atau lb, ukur kedalaman atau lb alur, kemudian bandingkan dengan tebal dalam bentuk persen. Untuk alur mereduksi lebar, lakukan sama seperti mereduksi tebal, tapi apabila terdapat pada ml atau ml, ukur lb atau kedalaman alur, kemudian bandingkan dengan lebar dengan satuan persen. Salah potong. Pengaruhnya adalah pemborosan bahan baku, tenaga, dan biaya. Pengukuran dan penilaiannya adalah dengan cara memeriksa ukuran baku kayu dalam dokumen, kemudian ukur tebal, lebar, dan panjang tertipis dan terlebar, kemudian bandingkan dengan toleransi pada tebal, lebar, dan panjang kayu gergajian. Apa kurang atau lebih dari batas toleransi? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.